Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Danianti. Saya merupakan mahasiswa dari LPTK Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Sekarang ini saya akan melakukan PPL yang keempat, yaitu bimbingan klasikal dengan problem based learning, teknik diskusi kelompok. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik ya. Kemarin Bu Rima sudah memberikan angket tentang peminatan. Apakah sudah diisi semua? Sudah? Oke, sip, bagus. Untuk hari ini nanti melanjutkan dari pertemuan kemarin, yaitu tentang dunia kerja, ya. Sebelumnya marilah kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Mungkin ketua kelasnya boleh dipimpin doanya. Monggo Alfares. Pimpinan kembali duduk siap, gerak. Sebelum mengawali kegiatan, doa mulai. Doa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Selamat pagi anak-anak. Kira-kira ini apakah ada yang tidak masuk hari ini atau lengkap? Lengkap? Oke, bagus sekali. Ya, jadi di sini Bu Rima akan menjelaskan tentang topik dunia kerja untuk hari ini ya. Karena masih banyak anak-anak yang belum paham mengenai dunia kerja, terutama di bidang kalian masing-masing. Kalian kan jurusannya BKP, jadi harus memahami jenis-jenis pekerjaannya apa saja di jurusan BKP itu ya. Tujuan untuk bimbingan klasikal hari ini adalah peserta didik setelah mengikuti layanan bimbingan klasikal, kalian dapat merencanakan dunia kerja dengan baik seperti itu ya. Mengenai tentang bimbingan klasikal ini, Bu Rima nanti akan menggunakan metode problem based learning ya, yang mana nanti kalian akan belajar untuk memecahkan suatu masalah yang terjadi di lingkungan kalian dengan cara diskusi kelompok ya. Jadi dari sini sudah paham? Ya, oke. Sebelum kita melanjutkan ke kegiatan selanjutnya, Bu Rima ingin mengajak kalian untuk melakukan ice breaking atau permainan ya. Kira-kira permainannya nanti kita akan berhitung. Jadi berhitung 1, 2, 3. Yang kelipatannya 4, nanti kalian tepuk tangan. Misalkan 1, 2, 3, 4. Jadi 4 tidak ngomong, tapi tepuk tangan. Terus habis lipatan 4, nanti 5, 6, 7, berarti 8 diam. Jadi tepuk ya. Jadi kita harus konsentrasi dan bisa berpikir. Oke? Kira-kira sampai sini sudah siap ya? Paham? Oke. Mungkin bisa kita mulai berhitung dari sini. 1, 2, 3. Yang keras. Ya, sip. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, kayaknya kurang seru nih, masih pemanasan. Harus diulangi lagi, harus yang keras, harus yang semangat. Jadi nanti kalau sampai belakang itu sudah benar, nanti ke depan lagi meneruskan angkanya ya. Oke. Dimulai lagi dari sini. 1, 2, 14. Oke, ternyata nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Berarti kita melatih konsentrasi ya. Jadi habis dari belakang tadi ke depan ya. Oke, tidak apa-apa. Ya, jadi untuk kelipatan 4 kalian harus tepuk tangan. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Ya. Jadi selanjutnya Bu Rima ingin membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Ya, jadi nanti setiap kelompok ada 4 anak. Kira-kira mau dibagi sendiri apa Bu Rima yang bagi?
Bagi sendiri? Oke, kira-kira Ibu beri waktu 5 menit untuk mencari kelompok, membentuk kelompok, dan bangkunya nanti disesuaikan. Oke, silakan dimulai. Ayo, ditata. Ini kelompok 1 ya, ini kelompok 2. Agak apa dulu? Dafa Barono Pak. Jadi ikannya juga sejajar sama sana. Oke, ini sudah siap. Ini sudah. Ayo, yang ini sama ini belum? Bangkunya ditata. Agak-agak yang rapi, agak rapi. Ini agak-agak ke sini dong. Agak ke sini, agak jangan jauh, agak ke sini, agak ke sini. Agak ke sini. Hati-hati. Oke. Mas agak ke sini ya, Mas. Kono ben rada rene. Nah, sip. Agak rene. Ini biar sejajar sama ini. Sejajar. Duduknya kamu di sini, duduknya di sini. Nah. Oke, sudah ya. Berarti ini kelompok berapa? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4. Sekarang kalian coba membagi siapa yang kira-kira jadi ketua kelompok. Coba dirundingkan dulu. Yang akan menjadi ketua kelompoknya siapa? Mas. Udah dirundingkan? Kelompok 4 ketuanya siapa? Chandra. Kelompok 3 ketuanya siapa? Dafa. Mungkin Dafa di sini Pak. Duduk di sini. Nah, ini kok bangkunya ambil kayak 1. Meja 1, ambil meja 1. Dan 4. Kamu di sini mejanya. Duduknya sing api. Duduknya sing api. Ya, kamu sini. Ya. Oke. Ini ketua kelompoknya siapa? Alvarez. Ya, siapa ini apa ini ketuanya? Oke, Alvarez. Ini ketua kelompoknya Febrian. Oke, sip. Karena sudah saling ada ketua kelompoknya. Jadi Bu Rima akan menjelaskan aturan di dalam kelompok. Jadi kalian nanti akan memecahkan suatu masalah secara bersama-sama. Ya, jadi nanti saling mengemukakan pikirannya masing-masing. Nanti akan Ibu beri lembar kerja, nanti didiskusikan, kalian saling memberikan pendapat dan masukan dan dituliskan di situ. Habis itu nanti kalian mempresentasikan satu-satu maju ke depan. Nanti itu juga yang lainnya saling menanggapi. Dan nanti terakhir kita memberi kesimpulan. Dari sini sudah paham? Sudah? Oke. Bagaimana kira-kira ini Bu Rima mau menampilkan video ya. Kalian bisa melihat di papan mengenai dunia kerja. Ya. Apa itu dunia kerja? Dunia kerja adalah lingkungan masyarakat yang melakukan aktivitas pekerjaan baik dari lembaga atau instansi pemerintah, swasta maupun wira swasta yang melakukan suatu aktivitas guna menghasilkan produk dan jasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan kerja itu ada faktor dari dalam diri dan dari faktor luar diri. Yang dari dalam diri salah satunya intelijensi, minat, bakat, ya,
sikap, kepribadian, dan yang dari luar yaitu dari lingkungan keluarga, bisa dari lingkungan masyarakat atau lingkungan dunia kerja ya. Jadi erat sekali kita kalau di lingkungan keluarga, mungkin ada yang memotivasi atau tidak, ada yang bisa memberi contoh apa tidak, itu juga mempengaruhi. Lingkungan masyarakat itu juga mempengaruhi ya. Cara memilih pekerjaan yang tepat yaitu kita harus bisa menilai diri kita sendiri. Buat daftar pekerjaan yang menarik minat, pahami betul detail pekerjaan dan tanggung jawabnya. Identifikasi tujuan yang ingin diraih. Jadi kalian harus punya tujuan dulu nih. Kalian kerja itu untuk apa? Seperti itu. Potensi karir di masa depan. Jadi potensinya ke depannya itu nanti akan seperti apa? Kesempatan untuk berkembang. Jadi kita juga harus punya prospek ke depannya lebih berkembang. Bisa membuat bangga. Jadi kita ya bekerja dengan hati yang senang juga ya. Untuk jenis-jenis pekerjaan, bisnis konstruksi itu macam-macam. Ada yang jadi konsultan, perencana, kontraktor ya, terus surveyor, mandor dan lain-lain. Nah, untuk lebih jelasnya, Bu Rima akan memberikan suatu video. Ya, bentar. Kalian bisa lihat videonya. Oke. Simak baik-baik. Jurusan SMK, tutorial pendidikan, informasi menarik untuk belajar di Bangdit TV aja. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan video kami dan membuat kami semangat dalam membuat video bermanfaat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SMK, dimanapun kalian berada. Kembali lagi di channel Bangdit TV. Pada video kali ini, Bangdit akan menjelaskan tentang jurusan bisnis konstruksi dan properti. Ditonton sampai habis ya. Langsung saja simak video berikut ini. Bisnis konstruksi dan properti atau biasa disebut dengan BKP adalah jurusan yang mempelajari ilmu tentang konstruksi bangunan dan furnitur perkayuan, pengukuran tanah, rencana rancangan anggaran biaya atau RAB konstruksi bangunan, laporan pelaksanaan konstruksi bangunan, perencanaan bisnis konstruksi dan properti, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi, dan lain-lain. Jurusan bisnis konstruksi dan properti merupakan gabungan dari jurusan teknik konstruksi kayu atau TKK dan teknik konstruksi batu beton atau TKBB, seperti halnya jurusan DPIB yang dulunya bernama teknik gambar bangunan atau TGB. Di jurusan DPIB lebih ke ranah arsitektur, jika di jurusan BKP ini lebih ke ranah teknik sipil. Anak DPIB lah yang bertugas mendesain rumah, jika anak BKP bertugas untuk menghitung kekuatan struktur dan merealisasikannya menjadi nyata. Kelebihan dari jurusan bisnis konstruksi dan properti adalah banyak dicari industri layaknya jurusan DPIB, karena di Indonesia sendiri sedang gencar-gencarnya pembangunan. Lulusan bisnis konstruksi dan properti dibutuhkan di berbagai posisi di proyek maupun non-proyek. Inilah prospek kerja jurusan bisnis konstruksi dan properti. Satu, Quantity Surveyor. Quantity Surveyor adalah sebuah profesi yang mempunyai keahlian dalam perhitungan volume, penilaian pekerjaan konstruksi, administrasi kontrak sedemikian sehingga suatu pekerjaan dapat dijabarkan dan biayanya dapat diperkirakan, direncanakan, dianalisa, dikendalikan, dan dipercayakan. 2. Pengendalian mutu atau quality control. Tugas seorang quality control adalah meneliti produk dan proses produksi perusahaan untuk memperoleh standar kualitas yang diperlukan.
Tugas quality control mencakup monitoring, uji tes, dan memeriksa semua proses produksi yang terlibat dalam produksi suatu produk. 3. Konsultan pengawas. Konsultan pengawas adalah orang yang diberi kuasa secara hukum untuk mengawasi atau meliputi secara penuh atau terbatas seluruh tahapan konstruksi sesuai dengan bestek atau gambar kerja. 4. Logistik proyek. Logistik proyek adalah suatu bagian profesi yang ada dalam rangkaian struktur organisasi proyek dengan tugas pendatangan, penyimpanan, dan penyaluran material atau alat proyek ke bagian pelaksana lapangan. 5. Pengusaha mebel. Di jurusan ini juga berpeluang besar menghasilkan pengusaha di bidang mebel, karena di jurusan ini juga mempelajari dan mempraktekkan bagaimana cara membuat furnitur hingga memasarkannya. 6. Kontraktor. Kontraktor atau pemborong adalah orang yang dikontrak atau disewa untuk menjalankan proyek pekerjaan berdasarkan isi kontrak yang dimenangkannya dari pihak pemilik proyek yang merupakan instansi atau lembaga pemerintahan, badan hukum, badan usaha, maupun perorangan yang telah melakukan penunjukan secara resmi. Nah, itulah prospek kerja jurusan bisnis konstruksi dan properti. Bagaimana? Apakah tertarik masuk di jurusan ini? Sekian pembahasan pada video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe jika menurut kalian channel Bang Dit TV bermanfaat. Jangan lupa like dan share juga agar dapat memberikan informasi bermanfaat ke teman-teman kita. Jika terdapat saran kritik dan pertanyaan, dapat kamu ketikkan di kolom komentar. Terima kasih atas dukungan kalian. Pokoknya SMK bisa, SMK iso ngopo ae iso, arepe lapo ae iso. Oke, dari sini sudah menambah wawasan kalian ya. Jadi jenis-jenis pekerjaan di bidang bisnis konstruksi dan properti ya. Oke, selanjutnya Bu Rima akan memberikan lembar kerja nanti untuk kalian diskusikan. Silahkan dibaca lalu didiskusikan dengan teman satu kelompok ya. Bawa pulpen enggak? Bawa pulpen kan? Ya. Ayo sekarang dibaca. Itu adalah suatu permasalahan yang terjadi ya di kelas 12 BKP 1. Jadi kalian baca dulu, pahami ya. Setelah itu coba kalian bertukar pikiran dengan teman satu kelompok kalian. Kira-kira apa nih saran dari kelompok kalian? Dituliskan di situ ya. Ayo. Ibu beri waktu 10 menit ya. 15 menit.
Ada rekaman. Ayo. Apa ada yang mau ditanyakan? Ayo Dava. Gimana? Kan itu suatu kasus ya. Jadi banyak sekali yang masih bingung mau kerjanya di mana. Ya, itu saran kalian bagaimana itu? Gimana Res? Susah? Bingungnya yang mana? Ya tentang bagaimana cara mereka agar bisa memilih pekerjaan yang tepat itu kan kita juga harus memberikan biar mereka itu punya pikiran untuk pekerjaan apa yang mereka pilih. Jadi intinya kita juga harus bisa mengenal keinginan kita itu apa, kemampuan kita itu apa, keterampilan yang kita punya apa. Jadi lihat kembali jurusan kalian apa, gitu kan. Nah, jadi kita harus bisa memantapkan lagi, lebih punya niatan. Gitu. Istilahnya tadi kan kayak bikin daftar pekerjaan apa saja, itu kan bikin list itu bisa dimasukkan juga kan. Membuat daftar pekerjaan sesuai bidang. Terus yang kedua, niatkan atau konsul dengan orang tua, tanya alumni itu kan bisa. Ayo, ini bagaimana? Dava, kesulitannya gimana? Diskusi dulu ya. Artinya itu kan banyak yang bingung minatnya setelah lulus mau kemana. Mungkin ini kan terjadi juga di dalam diri kamu. Nah, itu solusinya bagaimana? Dari sini ada yang sulit? Ya. Febrian?
taruh bawah. Ferdian sudah? Belum? Kurang ya 2 menit lagi ya. Sudah? Kelompoknya Dava sudah? Masih belum? Ya, siapa? 1 menit lagi ya. Sudah, oke. Mungkin siapa nih yang mau maju duluan atau ibu tunjuk? Mungkin dari siapa ya? Tadi yang dulu, kayaknya Dava dulu yang selesai. Ayo, mungkin ini Chandra, ya Chandra. Ayo dipresentasikan di sini. Oke, dibaca. Tinggi sekali. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dibaca persoalan. Bagaimana cara terbaik yang harus dilakukan oleh peserta didik agar mampu memilih pekerjaan atau profesi yang sesuai dengan keahliannya? 1. Menilai diri sendiri. 2. Segera membuat daftar pekerjaan. 3. Pahami dengan baik deskripsi pekerjaan tersebut. 4. Membuat daftar pekerjaan yang terpilih. 5. Tentukan pilihan karir yang diinginkan. 6. Identifikasi tujuan yang Anda raih. 7. Menulis rencana kerja karir. Oke, terima kasih. Mungkin sebentar, mungkin ada masukan yang lainnya atau mau ada yang ditanyakan? Bagaimana? Tidak ada? Enggak, udah cukup ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Baik sekali, lengkap. Oke, selanjutnya kelompok mana? Tadi. Oke, mungkin Alvarez. Ayo, Alvarez. Ayo dikasih jalannya, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Pertanyaannya, perencanaan peserta didik dalam memilih dunia kerja masih sangat rendah. Ini terjadi pada peserta didik kelas 12 BKP 1. Ada banyak peserta didik yang masih belum memiliki pandangan untuk memilih jenis pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Data yang dihimpun guru BK bahwa masih banyak peserta didik belum memiliki pilihan jenis pekerjaan atau profesi yang sesuai dengan keahlian karena kurangnya minat untuk bekerja. Peserta didik belum memahami bakat atau potensi yang dimiliki, dan peserta didik belum memiliki pengetahuan dan keterampilan cukup. Hasil diskusi kami, yang pertama, diberi wawasan tentang apa saja pekerjaan yang cocok untuk jurusan mereka, karena masih banyak siswa SMK itu yang kurang tahu apa saja profesi-profesi yang dapat mereka pilih untuk jurusan mereka. Yang kedua, konsultasi dengan orang tua. Konsultasi dengan orang tua maksudnya para peserta didik harus tanya dulu atau konsultasi dulu dengan orang tua. Orang tua itu maunya mereka menjadi apa, atau mereka mau menjadikan anak mereka itu profesi yang bagaimana. Kemudian jangan malu bertanya kepada senior atau alumni yang sudah mendapatkan pekerjaan.
banyak para siswa yang masih malu untuk bertanya pada senior maupun alumni yang sudah mendapatkan pekerjaan dikarenakan gengsi. Yang selanjutnya diberikan list yang cocok dengan bidang pekerjaannya. Maksudnya kita memberikan list daftar-daftar apa saja pekerjaan yang cocok bagi mereka yang sudah mau bekerja ataupun yang sudah siap bekerja. Yang terakhir, menggali kemampuan siswa, setelah itu diberikan pekerjaan yang cocok dengan kemampuannya. Misalnya siswa A pintar menggambar, berarti dia diberikan pekerjaan arsitek, dan siswa B pintar dalam bentuk, berarti dia diberikan pekerjaan konstruksi atau sebagainya. Oke, ya. Mungkin ada yang mau nambahi. Bagaimana dengan jawaban dari kelompok 2? Sudah bagus menurut kalian? Atau ada yang kurang? Bagaimana, Bagian? Sudah? Sebaiknya ditambahi untuk lowongan pekerjaan atau apa yang dikerjakan. Ya, jadi menambah referensi kira-kira lowongannya apa seperti itu ya. Sebenarnya di sekolah itu sudah ada BKK ya. Jadi informasi lowongan itu nanti akan diberikan ya. Jadi nanti akan masuk di grup sesuai dengan peminatannya. Nanti ada yang bekerja atau melanjutkan studi atau mau wirausaha. Jadi nanti tenang saja. Kalau nanti kalian sudah di semester 2, nanti akan masuk ke dalam grup tersebut, ada lowongan pekerjaan di situ ya. Jadi bisa dimasukkan ke tadi ada list ya, bikin list daftar pekerjaan yang mau diminati atau yang mau dipilih seperti itu. Oke, tadi bagus sekali jawabannya dari Nak Faris. Tepuk tangan semuanya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alvarez mau siapa? Dapat ini dulu kayaknya yang selesai. Ini dulu ya. Ayo. Dafa. Mas kasih jalannya. Dafa ya, perkenalkan sama dibaca. Perkenalkan, nama saya Dafa dari perwakilan kelompok 3. Ingin presentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Itu soalnya diskusikan dengan anggota kelompok untuk memberikan saran atau rekomendasi bagaimana cara terbaik yang harus dilakukan oleh peserta didik agar mampu memilih pekerjaan atau profesi yang sesuai dengan karyanya. Hasil diskusi kami yang satu, setiap siswa mempunyai kelebihan masing-masing. Dengan kelebihan itu, peserta didik dapat memilih pekerjaan atau profesi yang sesuai dengan kelebihannya. Kedua, memahami sesuatu pekerjaan yang disukai sesuai peserta didik dan menguasainya. Yang ketiga, cari referensi untuk pekerjaan yang diminati peserta didik. Ya, jadi banyak sekali cari referensi ya. Memang kita harus memperkaya untuk cari referensi untuk nanti kita punya pilihan mantapnya di mana ya. Mungkin ada yang mau menambahi atau ngasih masukan ya. Bagaimana Nafares? Sebenarnya sebelum menerapkan peserta didik untuk memberikan pilihan, ditanyai dulu kepada orang tuanya, karena banyak sekali siswa-siswa itu yang pengennya itu kayak keluar negeri itu tapi nggak bilang orang tua, jadi ya kayak kasihan aja sama orang tuanya. Sekarang banyak juga siswa itu yang sekolahnya jurusan ini itu karena orang tuanya juga, jadi sebaiknya ditanya orang tua dulu pengennya anaknya jadi apa, jadi PNS kah atau mau sekolah jurusan yang ini. Ya, jadi harus ada komunikasi ya ini antara si anak dan orang tua. Jadi kita harus bisa mix, harus bisa sepakat sependapat gitu ya. Karena kita menjadi hebat itu karena doa orang tua dan persetujuan juga dari orang tua ya. Oke, tepuk tangan buat Dafa, bagus sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok terakhir dari Febrian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertanyaannya, bagaimana cara terbaik yang harus dilakukan oleh peserta didik agar mampu memilih pekerjaan atau profesi yang sesuai dengan keahliannya? Hasil diskusi kami yang pertama yaitu
Jadikanlah suatu pekerjaan yang akan kita tuju sebagai kegemaran atau hobi, sehingga kita akan menjadi ahli dalam suatu pekerjaan itu. Yang selanjutnya, sebelum kita menginjak masa di dunia kerja, kita harus berlatih untuk melakukan suatu pekerjaan supaya nanti kita tidak asing lagi dalam dunia kerja. Contohnya, jika menjadi siswa SMK adalah praktek kerja lapangan atau PKL atau prakerin. Di dalam PSB kita akan mendapatkan pengalaman ilmu yang luas untuk bekal di dunia kerja. Ya, mungkin ada tambahan lagi atau tanggapan dari kelompok lain. Ya. Ya. Kalau saya setuju yang pertama, karena kita harus menggemari pekerjaan tersebut supaya tidak memberatkan hati kita. Tapi ada yang kurang itu, baiknya juga kita gali kemampuan siswa. Jangan hanya pada senangnya saja, tapi kita gali kemampuannya apa, kita berikan arahan, kita latih lagi, dan kita berikan pekerjaan sesuai dengan keahlian. Iya, sependapat juga. Memang kita juga harus tahu keterampilan kita apa, keahliannya kita apa, lalu kita harus bisa menggali, mendalami, ya, supaya nanti juga kita bisa punya pilihan yang mantap, kira-kira mau ke bidang apa, seperti. Ya, terus PKL, tadi kan menyebutkan PKL. PKL itu kan juga tempat kalian untuk praktek, ya kan, praktek bekerja di sana. Nah, itu adalah ladang kalian untuk menggali, ya, kemampuan kalian di sana. Jadi teori atau praktik yang kalian dapatkan di sekolah, jadi kalian bisa terapkan di sana. Jadi kalian juga sudah punya pengalaman prakerin 1 tahun di sana, itu juga sudah jadi modal buat kalian. Kalau nanti kalian bekerja, kalian sudah punya pengalaman. Kalau ditanya, kalian sudah punya pengalaman di dunia kerja, ya. Seperti itu. Jadi itu adalah poin positif juga. Ada mungkin masukan lain dari yang kelompok lain? Bagaimana? Dava? Bagaimana? Sudah cukup sependapatnya? Oke. Dari kelompoknya Chandra mungkin? Sudah jelas ya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih atas masukannya semuanya teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi kalian sudah melakukan presentasi, melakukan sanggahan, tanggapan, itu positif sekali ya. Kira-kira nih setelah melakukan presentasi tadi, kalian kan juga sudah punya pandangan, pikiran ya. Tadi macam-macam pekerjaannya tadi apa saja di bidang bisnis konstruksi dan properti. Nah, kira-kira kalian sudah punya angan-angan belum? Kira-kira nanti setelah lulus kamu mau jadi apa? Mau bekerja di mana? Bidang apa? Tadi kan banyak macam, konsultan, kontraktor, dan lain-lain tadi. Kalau dari Febrian, kira-kira apa? Saran dari teman-teman dan motivasi dari teman-teman semua, praktek di dunia kerja bagian bisnis konstruksi dan properti itu sangat baik dan lowongan pekerjaannya itu sangat luas bagi kita semua dan saingannya itu masih minim. Iya, jadi di bidang konstruksi ya, konsultan, kontraktor, ya. Ya, jadi itu pembangunan itu tidak ada hentinya, tiap tahun itu pasti ada pembangunan. Mungkin dari Alvarez, kira-kira sudah punya pandangan rencananya nanti mau kerja di bidangnya apa? Alhamdulillah, amin. Kita doakan ya dari teman kita nanti terlahir seorang entrepreneur muda ya, amin ya. Oke, ya. Jadi karena ini waktunya sudah 45 menit lebih, bagaimana nih rasa kalian setelah mengikuti bimbingan klasikal ini? Bagaimana rasanya? Senang? Ya. Terus apa lagi? Apa? Tambah wawasan, pengalaman. Senang ya. Oke, semoga hari ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat.
Ya, kita nanti akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Kita akan meneruskan tentang topik hari ini ya. Bu Rima, nanti ada evaluasi hasil itu saya share di grup kelas kalian, nanti tolong diisi. Di situ ada instrumen ya, tes kognitif, nanti kalian isi. Setelah ini lewat HP nanti Bu Rima langsung cek ya. Jadi kalian kerjakan karena ini waktunya juga pas istirahat, nanti bisa kalian kerjakan di luar. Oke? Dan untuk kesimpulan hari ini mengenai dunia kerja, harapannya kalian nanti bisa punya wawasan pandangan dan bisa merencanakan nanti kira-kira kalian ingin bekerja jadi apa, seperti itu ya. Jadi dalam bimbingan klasikal ini kita menyelesaikan masalah dengan metode problem based learning dengan teknik diskusi kelompok. Jadi kalian sudah bisa memecahkan masalah secara bersama-sama dan kalian sudah punya pandangan ke depannya ya. Oke. Jadi Prima sangat mengucapkan terima kasih banyak karena kalian sudah mengikuti dengan baik sampai sini ya. Untuk materi yang akan datang kita bertemu di hari Senin depan ya. Oke. Mungkin bisa dipimpin doa dulu untuk mengakhiri kegiatan ini. Belum akhiri kegiatan, doa mulai. Doa selesai. Istirahat sebentar. Selamat siang, selamat beristirahat. Terima kasih anak-anakku.